Ya, tadi sudah kita saksikan bersama profil dari narasumber pertama kita. Kita sapa dulu narasumber kita. Halo Pak Adam. Halo, Assalamualaikum. Siap, salam Allah. Gimana puasanya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sejauh ini lancar. Kita sudah masuk puasa hari ke-9 ya hari ini ya. Hari ke-9. Hari ke-9. Masih semangat ya Pak tentunya. Alhamdulillah, insya Allah masih semangat. Oke Bapak, kita langsung saja. Ya, Mungkin rekan-rekan semua sudah tidak sabar Pak untuk mendengarkan materi yang sangat luar biasa ini. Mungkin itu saja Pak. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Mbak Adam. Terima kasih. baik, Mas Iqbal. Mohon izin share screen. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Assalamualaikum di pagi warahmatullahi hari ini wabarakatuh. kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Dan sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak atas undangan dan kesempatan yang diberikan oleh Pro Emergency untuk kita bisa saling berbagi. Dan mudah-mudahan di kegiatan yang baik ini kita bisa mengambil banyak manfaat untuk memperbaiki asuhan keperawatan gawat darurat yang akan kita berikan. Share screen-nya mau dari saya atau dari panitia? Atau saya coba dulu ya supaya Slide kami bantu lebih. Pak. Oh baik, siap. Iya, slide kami bantu. Oke, siap. Ya, silakan. Saya diminta untuk membawakan materi terkait patient assessment in emergency condition. Kalau tadi Pak Direktur mengatakan saya guru, sebenarnya bukan ya. Saya juga sampai sekarang masih belajar ya. Dan saya tahu betul di antara peserta ini banyak yang lebih senior dari saya yang kira-kira ini ya kita bisa saling melengkapi terkait gawat daruratan. Lanjut. Ini kira-kira lingkup pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama terkait patient assessment di kondisi gawat darurat, kita menyebutnya dengan initial assessment. Kemudian yang kedua ada tahapan dari initial assessment itu menjadi pengkajian primer dan sekunder. Lalu terkait peran kita sebagai seorang perawat, hasil analisis dari initial assessment itu memunculkan diagnosis dan intervensi keperawatan. Lalu yang terakhir adalah peran penting juga sebagai seorang perawat yang bersama-sama dengan pasien dan paling lama waktunya dengan pasien adalah monitoring dan evaluasi. Lanjut. Baik. Kita awali dari penyamaan persepsi. Jadi eh, pada kondisi gawat darurat, pengkajian itu kita lakukan dalam bentuk initial assessment. Jadi, initial assessment ini apa? Initial assessment ini adalah proses penilaian dan sekaligus penanganan. Ya, jadi ini yang berbeda dari pengkajian non-emergency. Kalau pengkajian di emergency, sesaat kita menemukan masalah, di saat itu pula secara simultan harus kita lakukan penanganan. Karena dalam kondisi emergency, penanganan itu harus sesegera mungkin dilakukan. Jadi sesaat setelah ditemukan ada masalah, maka pada saat itu juga dilakukan penanganan. Dan yang namanya initial assessment ini bukan hanya pengkajian yang dilakukan di instalasi gawat darurat, tapi pada seluruh kondisi emergensi, di mana kondisi emergensi itu kan tidak berarti hanya terjadi di IGD saja, tapi sangat mungkin terjadi di ruang-ruang rawat inap, terjadi di poliklinik, bahkan terjadi di luar gedung rumah sakit. Ya, sehingga ilmu ini mesti kita pelajari karena dengan mengetahui initial assessment ini kita bisa mengetahui pasien itu apakah dalam kondisi sedang baik-baik saja atau tidak, atau yang kedua apakah sedang dalam kondisi stabil atau tidak, atau kesimpulannya apakah pasien itu sedang dalam kondisi gawat darurat atau tidak. Oke, lanjut. Nah, terkait kondisi gawat darurat, ini juga perlu kita samakan persepsi ya. Ini saya mengambil referensi dari Permenkes nomor 47 tahun 2018. Apa yang dimaksud dengan kondisi gawat darurat? Kondisi gawat darurat itu adalah
keadaan di mana pasien itu membutuhkan tindakan segera yang tujuannya untuk dua hal. Yang pertama, penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Dengan redaksi lain, pasien itu dianggap gawat darurat kalau dia dalam kondisi pertama, kondisi terancam jiwanya, dan yang kedua, berpotensi mengalami kecacatan. Ya. Bagaimana ciri-ciri atau kriteria pasien itu mengalami kondisi gawat darurat? Yang pertama adalah mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan. Tapi ini pun sebetulnya kriteria yang belum jelas ya. Yang lebih jelas itu adalah kriteria kedua, gangguan pada airway, breathing, dan circulation. Nah, kalau ini jelas ya, teman-teman tahu di airway itu ada kondisi apa saja yang bisa terjadi, di breathing apa saja yang bisa terjadi, di circulation apa saja yang terjadi. Kemudian tambahannya penurunan kesadaran ini adalah disability. Nah, kemudian gangguan hemodinamik. Hemodinamik ini kriterianya banyak. Paling minimal adalah nadi, kemudian ada tekanan darah, MAP, dan lain-lain. Tergantung alat alat yang kita punya itu apa, gitu ya. Semakin canggih alatnya, semakin banyak indikator-indikator hemodinamik yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang terakhir, ada juga pasien-pasien itu datang ke IGD sebetulnya tidak persis dalam kondisi gawat darurat, tapi dia itu mengalami kondisi yang perlu tindakan segera. Misalnya, pasien itu datang dengan apendisitis akut. Saat dia datang, TTP-nya normal. Airway breathing circulation-nya juga tidak ada yang terganggu. Tapi kemudian kalau tidak dilakukan tindakan segera, pasiennya bisa mengalami perforasi dan bisa jatuh dalam kondisi sepsis yang nantinya bisa membuat pasien menjadi perburukan. Lanjut. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya initial assessment ini dilakukan dalam dua tahapan. Tahapan pertama adalah primary survey dan tahapan kedua adalah secondary survey. Masing-masing ini ada tujuannya. Primary survey itu untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi yang mengancam jiwa. Ya. Sementara kalau secondary survey itu adalah untuk mengetahui penyebab kondisi mengancam jiwa itu terjadi karena apa. Ya. Nah, dalam kondisi emergensi, penanganan itu kita dahulukan dibandingkan dengan mencari penyebab masalah. Ya. Nah, pada prinsipnya primary survey harus diselesaikan dulu, lalu kemudian dilakukan secondary survey. Walaupun pada beberapa kondisi bisa saja antara primary survey ini dan secondary survey ini dilakukan secara bersamaan atau paralel. Dengan catatan pertama ada sarana atau prasarana yang cukup atau resources-nya cukup, mulai dari tenaga perawatnya dan juga sarana-sarana pendukungnya. Ya, atau catatan kedua adalah bisa saja primary dan secondary survei ini berjalan bersamaan kalau hasil temuan kita di primary survei itu tidak terlalu banyak masalah, sehingga hanya membutuhkan tindakan yang minimal sehingga bisa sambil dilakukan secondary survei. Dan ini kadang-kadang kita harus tempuh primary survey dan secondary survey ini dilakukan bersamaan untuk mempersingkat waktu pasien berada di IGD. Gitu ya, supaya pasien ini bisa segera disposisi entah rawat inap atau diputuskan untuk pulang atau diputuskan untuk rujuk kalau ternyata di tempat kita tidak bisa ditangani. Oke, lanjut. Nah, prinsip dari semua penanganan tidak cuma sebatas emergensi, ini adalah aman penolong dulu ya, aman penolong. Dan aman penolong ini kita aplikasikan dengan menggunakan APD. Nah, APD ini tentu ada ya APD yang memang sifatnya universal seperti sarung tangan dan juga masker ya. Dan kemungkinan pada kasus-kasus tertentu perlu APD tambahan sesuai dengan kasus. Misalnya pasien trauma yang ada perdarahan dan ada potensi kontak dengan cairan tubuh berarti perlu ada apron tambahannya. Ya. Nah, kemudian yang kita lakukan sebelum kontak itu initial assessment itu sudah dimulai. Ya, kita melakukan yang namanya general impression. Jadi
initial assessment itu dimulai bukan pada saat pasien itu masuk ke dalam IGD, tapi pertama kali kita kontak dengan pasien. Dan dalam 10 detik pertama, kita itu sudah harus punya kesimpulan. Ya, kesimpulan sementara. Apakah pasiennya itu trauma atau non-trauma, apakah dia tampak sakit ringan, sedang, atau berat. Itu dulu. Karena dengan gambaran ini akan mempengaruhi hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan untuk penanganan pasien ini sebelum kita betul-betul tahu masalah sebenarnya pada pasien. Ya, jadi sudah ada langkah-langkah antisipasi yang bisa kita persiapkan. Lanjut. Baik. Nah, yang pertama adalah pengkajian primer. Nah, pada semua kondisi gawat darurat, prioritas pertama itu adalah pengkajian pada ABCDE. Kenapa? Karena pengkajian ABCDE ini dapat membantu kita menentukan apakah pasien itu dalam kondisi gawat darurat atau tidak. Gitu ya. Oke. Komponennya ini adalah airway, breathing, circulation, disability, dan juga exposure. Lanjut. Oke, kita coba lihat satu persatu di RW. RW ini tidak cuma menilai RW, jadi prinsip dari initial assessment itu walaupun namanya initial assessment, pengkajian awal isinya itu ada dua, penilaian dan penanganan di masing-masing komponen. Ya, untuk RW itu penilaian RW dan juga nanti disertai dengan proteksi servikal. Nah, apa yang dinilai? Yang dinilai di sini adalah look, listen, and feel. Jadi melihat, mendengar, dan merasakan. Apa yang dilihat, yang paling jelas yang dilihat adalah apakah ada pengembangan dada atau tidak. Itu dulu, itu yang paling jelas. Ya. Kemudian mendengarkan apakah ada suara napas yang terdengar, lalu kemudian feel, merasakan apakah ada hembusan napas. Tambahannya adalah bisa melihat wajah, rongga mulut, leher, dan dada. Apakah ada misalnya apakah ada trauma, apakah ada darah yang terlihat dan lain-lain yang kemudian nanti mengindikasikan ada masalah, gitu ya. Nah, ada kondisi di mana tidak terdengar suara napas, gitu ya. Nah, ini kemungkinan terjadi karena obstruksi komplit, dan obstruksi itu bisa benda padat, bisa benda cair. Ya, nanti akan memunculkan bunyi yang berbeda. Kemudian bisa juga terjadi akibat apnea, tidak ada sumbatan pada RW-nya, tapi kemudian memang tidak ada aktivitas respirasi yang terjadi pada pasien sehingga pasiennya tampak apnea. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Yang pertama-tama dilakukan adalah penanganan awal ini tidak butuh alat sama sekali ya. Head, tail, dan chin lift. Memposisikan leher pasien sedemikian rupa, didongakkan kepalanya, kemudian diangkat dagunya supaya pasien itu terbuka jalan napasnya. Ya. Nah, kemudian pada pasien-pasien yang kita curigai mengalami trauma servikal tidak boleh dilakukan head to chin lift, tapi dilakukan jaw thrust. Nah, kemudian kita lihat ke RW-nya gitu ya, apakah ada sumbatan atau tidak. Kalau ada sumbatan, nah ini perlu dilihat sumbatannya itu benda padat atau benda cair, karena nanti penanganannya akan berbeda ya. Nah, intinya adalah apapun sumbatannya ini harus dibersihkan dengan cara yang sesuai. Ya. Kalau kemudian kita melihat ini tidak ada sumbatan, tapi ada potensi ancaman mengalami sumbatan airway, maka ini perlu kita pasang alat bantu jalan napas. Paling sederhana yang bisa dipasang oleh perawat adalah oropharyngeal airway dan nasopharyngeal airway, OPA dan NPA. Ya. Nah, yang perlu diingat terutama pada pasien-pasien trauma ya, yang dia itu tampak ada luka-luka di atas level garis klavikula ya. Jadi entah itu lukanya di leher kah, di dagu kah, di dahi kah, atau dimanapun. Kemudian dia yang kedua ada riwayat dia misalnya traumanya karena terjatuh dari ketinggian lebih dari 4 meter, atau dia mekanisme traumanya itu terguling gitu ya. Nah, itu perlu ada kita curigai mengalami pasiennya mengalami cedera servikal gitu ya. Jadi perlu dilakukan pengamanan imobilisasi pada servikal dengan memasang collar neck gitu ya. Oke, lanjut.
Oke. Head till chin lift seperti ini, prosedurnya sangat sederhana. Jadi intinya head till chin lift ini menghasilkan ekstensi leher, gitu ya, ekstensi leher yang optimal. Eh, Mudah-mudahan terlihat ya di gambar. Di awal sebelum dilakukan head till chin lift ini bagian jalan napasnya ini tertutup ya. Ini di bagian laringnya tertutup. Lalu kemudian setelah dilakukan ekstensi leher dengan prosedur head to chin lift, ini menghasilkan jalan napas yang terbuka. Nah ini perlu dilakukan ini karena pada pasien-pasien yang terjadi penurunan kesadaran itu dia kehilangan proteksi untuk patensi jalan napas. Sehingga dia perlu dilakukan positioning. Beda kalau pasien sadar ya, tidak perlu melakukan posisi seperti ini. Ya, untuk tidak perlu diposisikan secara sengaja head chin lift. Karena kalau orang yang masih sadar itu dia masih punya kemampuan proteksi jalan nafas. Lanjut. Oke. Jauh trust ini dilakukan pada pasien-pasien yang curiga cedera servikal. Apalagi kalau dia memang sudah pasti cedera servikal ya. Jadi tidak boleh ada ekstensi leher. Yang sering keliru kita lakukan adalah melakukan prosedur seakan-akan melakukan jauh trust tapi menghasilkan ekstensi leher. Ini salah gitu ya, karena jauh trust itu tidak boleh menghasilkan ekstensi leher atau gerakan di leher. Memang jauh trust ini tidak seoptimal head till chin lift, tapi inilah prosedur yang paling aman untuk membuka jalan nafas pada pasien. Jadi ini caranya mendorong tulang mandibula ke depan sambil kemudian dilakukan manuver membuka mulut. Nah ini sebetulnya sudah modified jauh trust ya. Jauh trust yang sebetulnya itu hanya mendorong mandibula saja ke depan tanpa tanpa ada prosedur tambahan membuka mulut ya. Tapi saat ini yang paling banyak dilakukan, jadi mendorong mandibula ke depan sambil membuka mulut pada pasien. Oke, lanjut. Suction ini menjadi tindakan yang mesti dilakukan kalau kita temukan pasiennya itu sumbatannya adalah sumbatan benda cair. Ya, benda cair ini bisa berupa darah, muntahan, sekret, partikel-partikel makanan karena ada regurgitasi dari lambung, ya, atau bisa karena benda-benda cair lainnya. Ya, misalnya benda cair lainnya, misalnya mekonium pada pasien neonatus, jadi itu kan uh, benda cair lainnya. Nah, tandanya kalau terjadi sumbatan cair itu adalah gargling, gitu ya, gargling. Nah, kalau ada terdengar gargling, bunyi seperti orang berkumur-kumur ya, nah itu uh, harus segera dilakukan suctioning. Nah, kalau orang sadar seperti kita, ada penumpukan saliva atau cairan di mulut, tinggal kita kita ini ya, kita telan sekalian atau kita ludahkan ya. Tapi kalau pasien tidak sadarkan diri, nah ini kemampuan untuk proteksi jalan napasnya itu menghilang ya, sehingga perlu dibantu untuk membersihkan jalan napas. Lanjut. Oke, ini ada dalam kondisi emergency ada dua. Mungkin teman-teman yang paling sering dilihat itu adalah yang soft suction. Ya, soft suction. Kalau rigid suction ini barangkali mungkin ada yang baru lihat ya. Jadi ini ada dua jenis suction. Rigid suction ini kelebihannya dia lumennya lebih besar, diameternya lebih besar, sehingga dia memungkinkan untuk juga menyedot partikel-partikel makanan. Gitu. Beda dengan soft suction, ini hanya bisa cairan saja, tidak bisa yang ada partikel-partikelnya. Cuma kekurangannya kalau rigid suction ini tidak terlalu panjang, ya, paling terjauh hanya bisa sampai ke laring saja. Kalau soft suction ini bisa sampai ke trachea, apalagi kalau pasiennya bisa terpasang ETT ya, itu bisa sampai ke trachea ujungnya, sehingga proses pembersihannya bisa lebih komplit. Nah, kalau rigid suction ini kadang-kadang juga kita dua-duanya dipakai, misalnya rigid suction ini dipakai untuk membersihkan partikel-partikel sumbatan yang dia ukurannya besar, lalu kemudian dilanjutkan dengan soft suction. Ya. Oke, lanjut.
Nah, OPA ini dianjurkan pada pasien yang dia unresponsif, tidak sadarkan diri dan gag refleksnya tidak ada. Karena kalau masih ada gag refleks dipaksakan pasang OPA ini malah akan memicu terjadi muntah. Ya. Nah, ini kalau dulu kita bilangnya ini ya mencegah lidah jatuh ke belakang. Sebetulnya lidah itu tidak jatuh ke belakang ya. Eh, Kalau orang tidak sadar itu, palatumnya menjadi tonus palatumnya itu menjadi turun gitu ya, sehingga nanti palatum itu akan merapat ke ujung faring sehingga akan menutup jalan napas. Kalau lidah jatuh, lidah itu dia kokoh ya, terikat kuat dengan ligamen sehingga sulit untuk lepas kemudian jatuh. Jadi palatumnya melunak turun lalu kemudian merapat ke faring sehingga dia menutup jalan napas. Oke, lanjut. Prinsipnya ini, OPA ini bisa membantu, bisa juga mencelakakan pasien. Mencelakakan kalau ukurannya tidak pas. Akan membantu membuka jalan napas kalau ukurannya pas. Sehingga ini perlu tahu bagaimana cara mengukur OPA dengan baik. Variasi ukuran OPA ini cukup banyak, tapi yang paling sering itu adalah nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nah, kalau teman-teman yang bekerjanya di unit-unit tertentu seperti neonatus dan ruangan anak, itu dia akan menemukan OPA yang ukurannya 0, double 0, dan triple 0, ya. Nah, itu dia ukurannya kecil-kecil. Nah, untuk orang dewasa yang paling sering digunakan itu adalah nomor 3, dan kalau yang badannya besar itu menggunakan sampai nomor 4. Lanjut. Oke, ini proses pemasangannya seperti ini. Nomor 1 ini adalah diukur dulu dari ujung bibir ke ujung telinga. Ya, walaupun ada variasi lain, tapi bagi saya yang paling gampang itu ini. Mengukurnya dari ujung bibir ke ujung telinga. Lalu kemudian nanti dimasukkannya bisa 2 metode. Metode pertama ini adalah dengan metode rotasi. Jadi dimasukkan dengan ujung menghadap palatum. Lalu kemudian setelah menyentuh palatum atau telah masuk lebih dari 1/2 bagian dari OPA ini, maka dilakukan rotasi diputar. Lalu kemudian dilanjutkan dorong ke dalam. Ini tidak perlu difiksasi. Ya, kalau ada yang mengatakan ini kalau saya tidak flester, ini pasiennya dorong-dorong, itu berarti pasiennya belum unresponsif, tidak indikasi dilakukan NPA. Ini hati-hati bisa memicu muntah. Ya, kalau masih ada upaya di pasien itu mendorong keluar opanya. Lanjut. Nah, metode selanjutnya ini adalah metode non rotasi. Ya, kalau tadi itu adalah metode rotasi, ini non rotasi. Ini dianjurkan pada pasien bayi dan anak, ya karena palatumnya masih sangat lembut sehingga potensi terjadi cedera kalau dilakukan uh, rotasi yang tidak hati-hati, gitu ya. Nah, sehingga pada pasien anak dan bayi itu dianjurkan dengan menggunakan alat bantu tong spata, ya ditekan eh, dari pinggir menuju ke tengah tong spatelnya, lalu nanti opanya dimasukkan dari arah tengah mulut sampai ke dalam. Langsung diposisikan dengan ujung opa ini menghadap ke faring ya. Oke, lanjut. NPA ini adalah variasi lain. Ini kemungkinan di beberapa tempat ada yang mungkin tidak tersedia ya, tapi yang paling banyak tersedia itu memang adalah OPA. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana NPA itu tidak bisa OPA itu tidak bisa digunakan. Misalnya pertama pasiennya tidak sadar tapi dia masih ada gag refleks gitu ya, atau masih ada refleks unta, atau yang kedua pada area mulut itu misalnya ada keganasan atau ada tumor atau ada kelainan bentuk anatomis yang tidak memungkinkan OPA itu bisa dipasang gitu ya. Nah, maka pilihannya adalah NPA. NPA ini juga perlu dipasang secara hati-hati terutama pada pasien yang dia trauma kraniofasial ya, karena ini nanti bisa masuk menembus basis krani dan nanti ujungnya itu bisa sampai ke ruang intrakranial ya, bisa sampai mencederai otak. Lanjut.
Nah, cara pasangnya seperti ini. Kalau tadi diukurnya dari ujung mulut ke ujung telinga, kalau ini dari ujung ya pinggiran hidung ke ujung telinga. Kemudian ujungnya diberikan eh, pelumas karena NPN ini akan melalui lumen yang sempit gitu ya. Nah, tapi ini perlu berhati-hati dalam memberikan pelumas atau lubrikan karena jangan sampai ini menutupi ininya ya ujung dari NPA-nya. Jadi ini di eh, di hati-hati, kemudian dihindari ada ada lubrikan di area lumen ini ya. Nah, kemudian cara memasukkannya ini harus memang dia secara produknya itu dia ada lekukannya ya, ada kurvaturannya dan ini saat dimasukkan ke nostril atau ke lubang hidung pasien itu harus disesuaikan dengan lekukan anatomis pada lubang hidung pasien. Jadi jangan berlawanan gitu ya. Oke. Lanjut. Oke, kita ke breathing. Di breathing ini kita membuka bagian dada sambil tetap menjaga imobilisasi leher dan kepala. Ya. Nah, kemudian di breathing ini kita menentukan frekuensi, walaupun tidak harus frekuensi itu dihitung dalam 1 menit RR-nya ya. Yang penting di sini kita dapatkan informasi napasnya itu normal, kecepatannya cepat atau lambat itu saja, bukan menghitung frekuensi. Karena kalau nanti menghabiskan waktu untuk menghitung frekuensi itu bisa lewat waktunya ya, terlalu lama. Nah, kemudian selain frekuensi yang juga penting itu adalah kedalaman pernapasannya. Ya, lalu kemudian kita beralih ke leher dan juga ke torak untuk melihat apakah ada deviasi trachea atau tidak. Ya, ini untuk nanti melihat apakah pada pasien itu ada potensi terjadi tension pneumotorak atau tidak. Karena kalau terjadi tension pneumotorak, salah satu tandanya itu adalah ada deviasi pada tracheanya, ya. Dia itu akan berdeviasi ke arah paru yang sehat, ya. Nah, kemudian apakah ada penggunaan otot bantu tambahan atau tidak? Ini untuk menilai apakah pada pasien itu ada walk of breathing atau tidak, ada WOB atau tidak. Jadi kalau terjadi napas normal kita itu tidak memunculkan kontraksi otot yang berlebihan di area dada ya. Tapi kalau pada pasien yang kesulitan bernapas itu akan terlihat otot-ototnya, kontraksi otot-ototnya saat bernapas. Kemudian dilakukan perkusi terutama pada area dada yang terlihat ada lebam gitu ya, atau ada kita lihat ada jejas atau ada riwayat benturan gitu. Nah, ini perlu dilakukan perkusi. Lalu kemudian auskultasi torak bilateral untuk mengetahui suara napas pada pasien, apakah suara napasnya normal atau ada suara napas tambahan. Pada pasien-pasien yang dia ini sudah tidak bernapas spontan, maka diberikan dukungan ventilasi dengan BPAPMAS. Tapi kalau pasiennya ini masih bernapas spontan, tapi mengalami hipoksemia atau hipoksia, ditandai dengan saturasi oksigennya rendah, ini bisa dilakukan pemberian oksigen. Ya. Lalu kemudian kalau ditemukan ada open pneumotorak, ada luka terbuka yang menyebabkan terjadinya kontak ya rongga paru dengan atmosfer atau lingkungan, maka ini perlu dilakukan penutupan, tapi tidak ditutup rapat ya, masih ada satu sisi yang terbuka gitu ya, kita sebutnya adalah kasa 3 sisi. Kemudian yang ketiga adalah jika ada tension pneumotorak bisa dilakukan needle thoracocentesis, walaupun ini perlu juga dinilai apakah memang sangat emergensi dilakukan sehingga bisa dilakukan di prehospital atau masih bisa menunggu sehingga amannya needle thoracocentesis ini dilakukan di ruang yang lebih proper, lebih tepat ya, misalnya di OK untuk dilakukan emergency operasi sito. Ya, lanjut. Oke. Untuk pasien-pasien yang napasnya masih spontan tapi dia mengalami hipoksia ditandai dengan saturasi oksigennya turun, atau kalau pasiennya telah dilakukan pemeriksaan AGD bisa terlihat PaO2-nya di bawah 60 ya, 60 mm Hg, maka pasien ini indikasi untuk dilakukan oksigenasi. Pemberian oksigen itu indikasinya bukan karena pasien sesak napas,
ya, tapi karena hipoksemia, sehingga semua pasien-pasien yang dilakukan pemasangan terapi oksigen ini perlu dilakukan pemasangan saturasi oksigen untuk nanti menentukan perubahan-perubahan flow dari terapi oksigen yang kita berikan, karena pemberian oksigen yang terlalu banyak juga itu bisa berefek bahaya pada pasien. Nah, kalau pasiennya masih bernapas spontan, maka yang kita berikan itu adalah oksigen dengan aliran rendah, ya. Aliran tinggi yang mana? Aliran tinggi itu kalau sudah menggunakan ventilasi mekanik. Jadi kalau masih nasal kanul, simple mask, RM, NRM itu kita sebutnya low flow, aliran rendah. Nah, ini oksigenasi ini yang aliran rendah terbagi dua. Ada yang konsentrasi rendah, itu dengan nasal kanul, dan ada yang dia konsentrasi tinggi dengan simple mask, RM, dan NRM. Jika pasien itu sudah datang dengan kondisi saturasinya di rentang di bawah 90 sampai 85, nah itu pilihannya jangan lagi nasal kanul ya, tapi sudah harus dimulai dengan lebih tinggi, simple mask, RM atau NRM. Nah, dan pada pasien-pasien yang dia sudah saturasinya di bawah 85, maka ini sesegera mungkin dimulai untuk dilakukan pernapasan back pulse mask. Walaupun sebetulnya pada pasien itu masih bisa bernapas spontan, tapi napas spontan itu berarti napas spontan pada pasiennya itu tidak adekuat, sehingga dia perlu dibantu dengan dukungan ventilasi back pulse mask. Oke, lanjut. Oke, metode pemberian oksigennya seperti ini ya, mulai dari nasal kanul, simple mask, rebreathing mask, dan non-rebreathing mask. Nanti ini disesuaikan dengan kebutuhan pasien, terutama melihat dari saturasi oksigen yang kita dapatkan pada pasiennya seperti apa. Lanjut. Oke, untuk BVM pada pasien-pasien yang dia napasnya tidak spontan atau napas spontannya sangat tidak adekuat, maka akan dilakukan dukungan ventilasi dengan menggunakan back pulse mask. Nah, back pulse mask ini sifatnya sementara sampai kemudian lanjutannya terapi definitifnya adalah pasien ini mesti tersambung dengan ventilator. Ya, jadi ini sementara. Jadi jangan sampai pasiennya itu di BVM sampai satu shift, berarti ini nanti megangnya cuma satu pasien itu aja ya. Dia begging terus ya. Nah, ini sementara sifatnya sampai kemudian pasiennya terpasang ventilasi mekanik. Oke, lanjut. Nah, ini perlu diperhatikan apakah masker pada BVM yang kita lakukan di pasien itu, kita berikan ke pasien itu ukuran maskernya itu tepat. Walaupun sebetulnya tidak ada ukuran yang sangat detail pada BVM, yang penting adalah maskernya itu mesti menutupi seluruh area hidung dan bisa menutupi mulut. Jangan sampai pakai masker yang kalau ditarik ke arah mulut, hidungnya tidak tertutup sempurna, atau kalau ditarik ke arah hidung, mulutnya yang tidak tertutup gitu ya. Itu berarti tidak cocok, ukurannya harus dicari yang lebih besar gitu ya. Oke, dan BVM ini istimewanya bisa disambungkan dengan sumber oksigen untuk bisa meningkatkan fraksi O2-nya atau konsentrasi O2-nya. Nah, untuk kalau akan disambung dengan oksigen, ini bisa diberikan alirannya 12 sampai 15 liter per menit. Lanjut. Oke. Teknik untuk melakukan back pulse mask itu disebut dengan easy claim, gitu ya. Jadi jari itu membentuk huruf E dan juga huruf C. Huruf C-nya itu untuk memegang maskernya, kemudian huruf E-nya itu untuk merapatkan mulut dan hidung ke arah masker. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah kalau saat kita melakukan BVM kita merasa seperti ada yang bocor di sekitar maskernya ini, maka bukan maskernya yang ditekan ke arah wajah pasien. Kebanyakan begitu yang dilakukan. Jadi kalau dia rapat, maskernya makin ditekan ke bawah. Nah, ini yang harus dilakukan adalah sebaliknya. Bukan masker yang menemui wajah korbannya, tapi wajah korban yang harus menemui masker. Jadi artinya ini mesti diekstensikan lehernya, diangkat dagunya supaya wajah pasien yang mendekati masker untuk merapatkan. Oke, lanjut. Oke. Nah, kasa tiga sisi ini dilakukan pada pasien-pasien yang kita temukan ada open pneumothorax.
ya. Nah, kita pasang kasa, walaupun sebetulnya ini bukan kasa ya. Ini kalau kasa itu justru malah tidak boleh ya, karena dia ada pori-porinya. Justru ini adalah bahannya harus dari bahan yang tidak bocor dan juga anti air ya, dan juga termasuk dia bisa melindungi dari paparan cahaya matahari, karena area bawah dari kasa itu dia harus cukup terlindungi dari cahaya karena bisa menyebabkan nekrotik kalau dia terpapar cahaya. Nah, ini paling baik sebetulnya adalah dari itu ya, aluminium foil, tapi kan tidak selalu ini tersedia. Variasi lain yang bisa digunakan itu adalah pembungkus handphone steril, itu bisa digunakan gitu ya. Kalau emergency kondisinya, dan cara cara menyisakan area yang tidak diplaster itu, jangan area yang diplaster itu posisinya paling atas, nanti itu bisa, kalau misalnya ya, ini dicontohkan yang bawah yang terbebas dari plaster, ini jangan sampai yang area terbukanya itu area atas. Kenapa? Karena nanti bisa menampung darah, gitu ya. Ini malah akan semakin memperparah kondisi pasien, gitu ya. Apalagi misalnya kita sambil mentransfer pasien di ruang terbuka lagi hujan, itu nanti akan menampung air hujan ini, kalau dia bisa kebayang ya, kalau kalau dia area terbukanya bagian atas, jadi bisa menampung darah atau menampung cairan-cairan lain kalau dia menghadap ke atas. Kemudian tension pneumotorak ini dianjurkannya saat ini harus dilakukan di ruang operasi, gitu ya. Atau kalau orangnya ini adalah orang yang kompeten melakukan ini dan yakin hasilnya uh, bisa di apa bisa berdampak positif pada pasien, maka ini boleh dilakukan, gitu ya. Ini posisinya di antara ICS 2 dan 3, sedikit mendekati ke ini ya. Jadi needle-nya itu sedikit duduk di iga ketiga, gitu ya. Nanti ini akan disambungkan dengan jet insufflation. Jadi nanti kita akan membuat modifikasi napas pada pasien. Ya, lanjut. Oke, itu di breathing, kemudian melangkah ke sirkulasi. Sirkulasi ini intinya adalah mengecek apakah ada sumber-sumber perdarahan, lalu kemudian mengecek apakah pasien ini ada tanda-tanda shock atau tidak. Tanda awal shock itu ada dua, ya, dari nadi dan akral. Nadinya seperti apa? Nadinya itu eh, cepat tapi teraba lemah, ya. Kalau nadinya cepat tapi masih teraba kuat, biasanya itu ini ya pada pasien-pasien terlalu cemas atau sedang aktivitas tinggi, gitu ya. Tapi dan itu tidak bukan kegawatan. Yang kegawatan itu kalau nadinya itu nadinya itu cepat lalu kemudian teraba lemah, gitu ya. Nah, kemudian eh, kedua adalah akral. Akralnya dingin. Jadi kalau kita menemukan dua awal ini adalah dua tanda awal dari pasien itu mengalami shock. Nah, shock kalau ditunggu misalnya tensi harus turun atau hipotensi, gitu ya, ini tuh sudah terlambat. Itu karena kalau sudah terjadi hipotensi, itu kemungkinan pasien sudah mengalami kehilangan cairannya itu lebih dari 30%. Apa penanganannya? Kalau ditemukan ada perdarahan eksternal yang terbuka, maka dilakukan penanganan langsung atau direct pressure, dilakukan penekanan. Kemudian berikan posisi shock jika terjadi shock, dan kemudian mesti pasang IV line 2 jalur, kemudian berikan kristaloid atau pemberian darah jika memungkinkan. Lanjut. Nah, ini teknik direct pressure seperti ini, pakai handscoon, kemudian lakukan penekanan pada area yang terjadi luka. Kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah penekanannya ini, misalnya tampak seperti ini ada rembesan darah ya. Nah, ini tidak boleh diangkat kasa ini, dibiarkan kasa ini seperti ini, lalu nanti ditumpuk di atasnya kasa yang baru. Jadi bukan kasa ini diangkat lalu diganti dengan kasa yang baru. Jadi kasa yang baru itu adalah menambah di atasnya, bukan mengganti, karena di area bawah ini, kasa paling bawah yang kontak langsung dengan luka itu sudah terbentuk fibrin-fibrin yang gunanya itu untuk menutupi luka.
ya. Jadi kalau diangkat tasanya, fibrin-fibrinnya juga akan ikut terangkat. Yang juga membantu kalau di ekstremitas entah atas atau bawah ini bisa ditinggikan lebih tinggi dari level jantung. Ini untuk memperlambat aliran darah dan memungkinkan untuk ini ya lebih memungkinkan pada tubuh pasien untuk terjadi pembekuan darah pada area luka. Lanjut. Oke, pada disability ini kita lakukan secara umum ada dua ya. Yang pertama, menilai tingkat kesadaran pakai AFU atau kalau sempat pakai GCS. Ya, karena GCS itu juga rumit ya. Jadi setidaknya AFU atau kalau sempat pakai GCS. Kemudian pupil. Pupil ini kita lihat responnya terhadap cahaya, kemudian juga ukurannya. Tambahannya, terutama kalau pasien-pasien itu adalah pasien yang dia ada trauma di bagian ekstremitas atau pada pasien-pasien yang dia kegawatan neurologi seperti stroke. Nah itu kita bisa kaji kekuatan motoriknya pada ekstremitas atas atau bawah untuk menilai apakah ada paralisis atau paresis pada pasien. Nah kemudian penanganannya mesti menjaga kesejajaran tubuh atau inline, kemudian melakukan teknik vertikal spine motion dan seperti apa itu ada di slide selanjutnya. Lanjut. Ya, silakan dilanjut. Oke. Selanjutnya adalah teknik cervical spine motion restriction. Jadi intinya sebenarnya tapi memberikan Pak, maaf Pak, ujung Pak kepala Adam, izin Pak, dan tidak terlihat ada terputus-putus Pak. Kita lihat. Ya. Ya, tadi sempat terputus-putus Pak untuk suaranya. Sepertinya sinyal ya. Sebentar. Sudah lebih Pak. Oh, ya sinyal saya seperti. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ya, Oke, ini sudah teknik bagus Pak. cervical spine motion seperti ini. Di pasien dibaringkan di permukaan rata ya dengan gaya empuk. Udah bagus, oke. Atau misalnya bed kita terbaringkan pasien di sampai kemudiannya ini aman. Oke. Ya, sepertinya masih terkendala sinyal ya Pak. Itu oke, baik. Ya. Oke, lanjut. Oke, baik. Exposure. Nah, ini publikasi sumber muka apakah ada D, E, dan S. E forecast, O itu, kemudian T itu tekan ya, kemudian apakah itu ya pasien ini terutama dibuka pakaian pasien tapi Pak Adam, izin Pak.
Suaranya masih terputus-putus, Pak. Maaf. Halo, Pak. Pak Adam. Halo. Masih terputus-putus, Pak, suaranya, maaf. Nah, dia saya Iya. siap. Saya cek ya. Masih terputus-putus suaranya tadi. Putus. Masih, Pak, masih terputus-putus, Pak, suaranya. Jaringan, sepertinya jaringan. Iya. Kurang bagus. Masih Bapak, masih terputus-putus. Iya. Ya, sambil menunggu Bapak Adam, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin bertanya, nanti silakan mengisi di kolom chat ya. Jika ingin langsung berinteraksi langsung ke Bapak Adam, nanti bisa untuk raise hand. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk bertanya, nanti bisa raise hand sambil menunggu Bapak Adam ya. Tapi yang malu ya, boleh chat di kolom Zoom ya. Baik, ini lebih baik apa gimana? Siap Pak, siap, silakan Pak, silakan. Baik, maaf ya, ini lapis ketiga ini wifi yang dipakai. Kalau ini juga nggak bisa, susah nih. Siap, sudah normal Pak. Silakan Pak. Baik, selanjutnya ke exposure terakhir ya. Nah, di exposure ini ya, kita pasang bidai pada pasien-pasien yang kita curiga fraktur, enggak mesti fraktur ya, curiga fraktur pun ini kita harus bidai, dan kalau tersedia bisa pasang traksi. Kemudian sebelum dan sesudah kita melakukan tindakan imobilisasi perlu dicek PMS-nya, pulsasi, motorik, dan juga sensorik. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Baik. Nah, ini traksi yang emergency seperti ini bisa digunakan, dan ini bisa dipasang kalau tersedia, ini bisa dipasang sesegera mungkin kalau punya alatnya ya. Dan kalau memungkinkan ini bisa dilakukan gips kalau perawatnya bisa pasang gips. Pada beberapa perawat tertentu yang punya kompetensi untuk memasang backslap atau gips seperti ini itu diperbolehkan untuk pasang. Ya. Lanjut. Oke, ini adalah beberapa tanda dan gejala yang bisa kita temukan pada airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Semakin banyak tanda dan gejala yang ditemukan, ini semakin menggambarkan pasiennya itu dalam kondisi makin parah kondisinya ya. Oke, lanjut. Oke, ini tambahan pengkajian primer. Foley kateter, gastric tube, dan juga heart monitor. Lanjut. Oke, ada variasi lain yang disampaikan oleh American Nurses Association ya. Jadi tambahannya kalau dia di pengkajian sekunder itu dia F, G, H, dan I. F-nya itu adalah full set of vital sign. Ini rada repot nih kalau di Indonesia ya, karena singkatannya ini bahasa Inggris ya. Full set of vital sign, kemudian fokus adjunct, dan facilitate family presence. Jadi yang kita lakukan ini adalah cek TTV, kemudian nanti
kita pasang alat-alat yang ini ya, alat-alat tambahan, misalnya monitor jantung, oximetri nadi, dan juga yang juga penting sebagai peran perawat itu aspek di psikososial ini adalah memfasilitasi agar pasien itu bisa didampingi oleh pasien jika didampingi oleh keluarga jika kondisinya memungkinkan. Kemudian G, nah ini give comfort measure atau get resuscitation at chance. Jadi give comfort measure ini kita menilai nyeri pada pasien, skor nyerinya berapa, kemudian pemicu nyerinya seperti apa. Lalu nanti kemudian kalau terjadi nyeri kita melakukan manajemen nyeri. Nah, untuk get resuscitation at chance itu dia kita lakukan LMNOP. Ini singkatan ya. L-nya itu adalah laboratory studies, pemeriksaan-pemeriksaan lab. Kemudian M-nya itu adalah monitor cardiac rate and rhythm. Tadi sebetulnya di awal di full set vital sign itu kan kita pasang monitor jantung. Nah, itu memasangnya, nanti memonitornya itu dilakukan di UNG-nya. Ya. Lalu kemudian nasogastric tube, ini N-nya, nasogastric tube. Ini sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya ini ya, lambung yang mengalami peningkatan tekanan akibat akan ada kelebihan oksigen yang ke lambung. Kita melakukan dekompresi lambung, selain juga nanti akan digunakan sebagai pemberian nutrisi. Kemudian O-nya adalah oksigen, kemudian P adalah assess pain. Ya, kemudian H, history and head-to-toe assessment. Nah, ini yang selama ini kita sudah tahu ya, kalau di history itu, kalau di konteks gawat darurat kita pakai sampel atau empel. Sampel kalau pasiennya masih sadar, empel kalau pasiennya tidak sadar. Sampel itu singkatan dari sign and symptom, alergi, medication, past health history, beberapa referensi mengatakannya past illness ya. Kemudian last meal, kemudian E-nya adalah event leading. Nah, kemudian pada I, nah ini kita inspect posterior surface. Jadi lakukan pasiennya low crawl, dikaji bagian belakangnya. Oke, lanjut. Oke, kesimpulan dari initial assessment yang kita lakukan adalah diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan ini ada potensi terjadi pada berbagai komponen dari kondisi gawat darurat, mulai dari A, B, C, D, dan E. Teman-teman yang bergelut dengan pasien-pasien yang dia dalam kondisi gawat darurat atau punya potensi mengalami kondisi gawat darurat ini sebaiknya membaca-baca diagnosis utama ini ya, di area airway, breathing, circulation, disability, dan exposure, terutama di area A, B, dan C. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini adalah beberapa intervensi yang bisa menjadi pilihan untuk dilakukan pada pasien yang mengalami kondisi kegawat daruratan. Ini saya mengambilnya dari standar intervensi keperawatan Indonesia yang diterbitkan 2018 oleh PPNI ya. Jadi di tiap area ini ada intervensinya masing-masing, dan ini menjadi intervensi yang prioritas untuk kita kuasai jika kita itu dalam bekerja berhadapan dengan pasien gawat darurat atau dia punya potensi mengalami kondisi gawat darurat. Oke, lanjut. Oke, ini contoh format assessment awal IGD. Format ke Indonesia ini tidak ada yang seragam. Yang penting adalah apapun formatnya, komponen-komponen yang tadi sudah disampaikan di primary survey dan secondary survey itu tercakup di dalam format ini. Ya. Oke, ini salah satu format yang dipakai di RSU ya. Walaupun sekarang sudah tidak pakai kertas lagi, ini sudah dikonversi menjadi digital. Oke, lanjut. Lalu penanganan pasien di IGD, nah ini secara umum ya, triase, primer survey, terus primer survey itu menghasilkan penanganan awal resusitasi, lalu kemudian kita lakukan secondary survey. Secondary survey karena kita sudah tahu penyebabnya, berarti kita sudah bisa melakukan tindakan definitif. Ya, tindakan definitif adalah tindakan yang sesuai untuk mengatasi etiologi. Jadi penanganan sesuai etiologinya. Kemudian jika tindakan definitif memungkinkan dilakukan, maka kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas intervensi yang sudah kita lakukan. Kemudian lakukan disposisi.
Waktu pasien berada di IGD itu idealnya 6 jam, paling lama 8 jam. Jadi 6 sampai 8 jam itu sudah harus ada disposisi. Disposisinya seperti apa? Lanjut. Oke. Eh, Monitor dan evaluasi kalau di IGD itu kita lakukan secara ongoing assessment tergantung kondisi kedaruratan yang dialami oleh pasien. Pada pasien yang masih mengalami kondisi gawat darurat, pengkajiannya itu, pengkajian ulangnya atau monitoringnya itu dilakukan tiap 1 jam, 30 menit, atau 15 menit. Bahkan pada pasien yang kondisinya sangat gawat dan darurat, itu dilakukan pemantauan kontinu harus dipasang heart monitor. Pada kondisi yang dia sudah terjadi perbaikan, itu bisa direnggangkan intervalnya setiap 2 sampai 4 jam. Yang terakhir adalah disposisi. Lanjut. Nah, ini adalah keputusan pasien. Jadi disposisi ini bukan disposisi surat ya, disposisi pasien. Soalnya kalau istilah disposisi banyaknya itu ngomongnya surat ya, padahal disposisi juga itu diterapkan pada pasien. Jadi istilah kita itu di IGD disposisi. Disposisinya itu bisa 4, rawat inap kah, rujuk, pulang. Pulang ini ada 2 macam ya. Atas persetujuan, ya memang tenaga kesehatannya memutuskan pasiennya boleh pulang, atau ada pasien yang dia itu meminta untuk dirinya pulang ya. Kemudian yang keempat ini juga pulang sebenarnya, meninggal ini, tapi pulangnya bukan ke rumah pasien ya, ke rumah Tuhannya. Ini meninggal. Nah, ini 4 kondisi disposisi yang bisa terjadi, dan diharapkan disposisi ini sudah ada keputusannya dalam waktu 6 sampai 8 jam pasien berada di IGD. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala keterbatasan, terutama tadi keterbatasan teknisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus terlebih dulu untuk pemateri pertama, Bapak Adam, yang sudah sangat luar biasa dalam penyampaian materi. Banyak ilmu sebenarnya yang bisa kita gali ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua, dari penyampaian materi tadi. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab, diskusi interaktif. Boleh, yang ingin bertanya silakan raise hand. Nah, silakan raise hand, nanti akan dibantu oleh operator untuk unmute. Ada? Kami masih menunggu, silakan raise hand ya. Ya, jika tidak ada, saya sudah ada satu pertanyaan Pak Adam. Satu pertanyaan di kolom chat. Ya, Beliau silakan. menanyakan terkait fiksasi kepala pada trauma servikal di daerah yang belum memiliki alat, Pak, katanya. Nah, untuk pasien fraktur servikal sendiri, jika tidak mendapatkan alat yang memadai, katanya, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Seperti itu. Fraktur servikal ya? Betul, Bapak, fraktur servikal. Oh iya. Trauma servikal ya, betul. Trauma servikal. Oke, baik. Iya. Pada ini sebenarnya kembali ke prinsipnya ya. Pada pasien-pasien yang trauma servikal atau curiga trauma servikal, maka akan dilakukan imobilisasi servikal. Kalau memang ada alat, berarti imobilisasi servikalnya bisa dilakukan secara optimal gitu ya. Tapi kalau tidak, tanpa alat pun bisa dilakukan dengan imobilisasi manual. Ya, dengan cara apa? Eh, ini tangan kita ini masuk ke bawah bahu korbannya, lalu kemudian kedua lengan ini menghimpit samping kepala, gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan sambil tetap harus mengupayakan ada head immobilizer atau cervical collar ya, supaya tidak terlalu repot menstabilkan, karena ini kalau lama-lama pegel juga nih. Ya, atau variasi kedua yang bisa juga dilakukan adalah gulungan handuk. Ya, gulungan handuk atau gulungan spray dipasang di kedua sisi kepala pasien, atau variasi lain yang bisa dilakukan adalah kolf cairan. Tapi kolf cairan kalau yang 500 cc itu sulit ya, yang 1 liter ditaruh di samping-samping lalu kemudian diamankan di samping kepala pasien. Barangkali itu ya modifikasi-modifikasi yang dilakukan. Baik, Bapak, terima kasih. Pada intinya si cervical terimobilisasi ya, betul ya, Pak? Intinya seperti itu ya, Pak? Iya, siap. Seperti itu intinya. Oke, siap. Bapak Ibu rekan-rekan semua, masih ada waktu? Masih ada pertanyaan mungkin? Silakan raise hand. Nah, bisa diskusi interaktif. Nah,
hanya jawab interaktif nanti sama Pak Adam. Oh, ada lagi Pak, punten, satu lagi pertanyaan di kolom chat. Oh, sebelum di kolom chat sepertinya ada yang resen Pak Adam dengan kode peserta ANS 2/045 Ngakan. Nah, silakan Baik. Bapak Ngakan ya. Sepertinya Terima Ya, kasih silakan Mas. moderator. Izin sepertinya salah. Adam. Engineers ingin bertanya terkait dengan sejauh mana intervensi keperawatan mandiri yang bisa dilakukan oleh seorang. Oh, siap. Ditunggu Pak Ngakan. Punten, Pak Ngakan dari mana? Masih di unmute Bapak. Ya, sorry, Saya masih dari di mute. RSUP Prof. Murah, Oh, oke ya. Oke. Bali. Dari Bali Bapak. Oke, baik. Ditunggu sebentar ya, Pak, untuk kami masih menginformasikan untuk peserta yang masih belum menggunakan kode peserta untuk melakukan rename ya. Kita masih menunggu ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, mohon bersabar sebentar. Ini di kolom chat juga sudah ada penanya, nanti saya akan bacakan setelah ini. Ya. Mungkin Ya, sudah. silakan. Oke, Mohon siap. maaf ya. Siap, Pak Adam, siap. Terima kasih. Ya, silakan Pak Ngakan. Siap. Silakan pertanyaan Pak Ngakan. Siap, Nurse. Terima kasih Pak Moderator. Izin Nurse Adam bertanya terkait dengan sejauh mana intervensi keperawatan mandiri yang bisa dilakukan pada kasus emergensi. Karena selama ini kita dalam penanganan kasus kan kita tim. Jadi penanganan RW seperti mana kompetensi mandiri kita bisa dilakukan. Seperti itu contohnya. Terima kasih Nurse. Oke, baik. Siap, Terima silakan, kasih Pak. banyak pertanyaannya. Ini menanyakan tentang tindakan mandiri dan tindakan kolaborasi. Sebetulnya untuk unit emergency itu tidak ada pembedaan yang begitu tegas antara tindakan mandiri dan kolaborasi karena dalam spektrumnya ya, kalau kita berbicara spektrum mulai dari kondisi emergensi akut hingga ke kondisi stabil, itu memang dalam kondisi akut porsi kolaborasi itu lebih besar gitu ya. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu itu tindakan mandiri akan lebih besar porsinya, sementara tindakan kolaboratif akan makin kecil porsinya. Jadi memang itu sebuah spektrum yang dia itu di setiap fasenya ada besaran kontribusinya masing-masing. Untuk kondisi emergency, kolaborasi memang terlihat sangat dominan ya, karena memang dia itu dalam kondisi akut yang pasiennya itu memang kalau penanganannya itu harus dengan tindakan kolaborasi, berarti perawat itu hadir dalam menjalankan tindakan kolaborasi. Tapi dalam prakteknya sebetulnya tidak ini ya, menganggap kolaborasi itu bukan bagian dari tindakan keperawatan, dan juga persepsi yang salah ya, karena yang namanya tindakan keperawatan itu areanya ada 4 ya: observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Jadi kolaborasi itu pun adalah tindakan keperawatan kalau catatannya ya, kalau tindakan kolaborasi itu dilakukan dalam rangka mengatasi diagnosis keperawatan. Itu misalnya pemberian paracetamol 500 mg ya, atau 1000 mg. Itu juga adalah tindakan keperawatan kalau itu dalam rangka mengatasi diagnosis misalnya nyeri akut gitu ya, atau pada pasien yang mengalami hipertermi. Nah, itu pun dianggap sebagai tindakan perawat walaupun dalam hal ini dia adalah tindakan mandiri.
Singkatnya sih, dia sebuah spektrum mandiri kolaborasi itu ya, yang kalau dia di kondisi emergensi, area untuk kolaborasi itu akan lebih besar dibandingkan dengan tindakan mandiri. Seperti itu, Mas Ngakan. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, terima kasih Pak Adam. Ya, begitu Pak Ngakan untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Kita batasi ya karena memang hari ini untuk waktu Indonesia Barat sebentar lagi, sekitar 1 jam lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat juga. Satu lagi pertanyaan dari Pak Adi Angria. Nah, silakan Pak Adi Angria. Ya, silakan di-unmute Bapak. Pak Adi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nars. Izin saya Adi Anggriawan dari Rumah Sakit Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Nars. Nah, Nars bertanya terkait apakah dimungkinkan form triase tersendiri dalam satu pengkajian di unit gawat darurat, atau apakah bisa bergabung dengan form assessment dari primary survey dan secondary survey. Yang kedua, Nars, terkait di Pokja PP pengkajian pasien, terkait pengkajian awal, Nars, ada 13 elemen yang harus ada. Apakah sudah termasuk dalam primary survey dan secondary survey atau dalam bentuk form tersendiri, Nars? Ini standar akreditasi ya? Maaf, tadi terputus saya. Iya, Nars. Oke, baik. Siap. Ya, terima kasih, Mas Adi. Langsung dijawab ya. Baik, pertanyaan yang pertama terkait formulir ya. Apakah formulir triase itu adalah formulir yang terpisah dengan formulir initial assessment atau dia bergabung? Nah, ini juga pernah saya tanyakan langsung ke surveyor karsnya ya. Jadi ini juga ada dua pendapat nih. Ada yang menganjurkan sebaiknya terpisah, dan yang kedua ada yang mengatakan sebaiknya digabung gitu ya. Artinya begini, mau dipisah atau digabung bukan hal yang esensial gitu ya, bukan hal penting. Tapi bagi saya untuk alasan kepraktisan sebetulnya lebih baik dipisah. Kenapa? Pasien itu misalnya ini ya, saat kita triase itu temuan-temuan saya ya, belum tentu nanti pasien itu menjadi pasien teregistrasi di kita. Gitu ya. Sehingga kalau dia sudah menggunakan, karena ada saja misalnya pasien itu di triase terus kita bilang, Bu ini kayaknya harus dirawat di ruang isolasi gitu ya. Saya nggak mau deh kalau begitu gitu ya. Nah berarti dia gagal tidak registrasi kan, berarti nah ini sayang formulirnya. Kalau sudah formulir yang berlembar-lembar itu kemudian sudah diisi sebagian kan nggak bisa lagi dipakai lebih yang lainnya ya. Jadi kemudian triase itu kan memang hanya fokus ke memilah kondisi pasien gitu. Jadi berdasarkan kedaulatannya. Jadi supaya tidak membingungkan atau bias dengan initial assessment, karena nanti terutama kalau triasenya itu menggunakan ATS ya, yang dia juga mengkaji ABCDE ya kan. Initial assessment juga mengkaji ABCDE. Nanti itu menjadi overlap. Jadi saran saya sih lebih baik dipisah form triase itu supaya secara tegas membedakan triase itu pengkajian yang fungsinya hanya untuk memilah pasien, dan ini satunya lagi initial assessment untuk dipilah untuk mengetahui masalah dan intervensi yang bisa dilakukan pada pasien. Begitu ya. Mungkin seperti itu, Sadi. Kemudian pertanyaan kedua terkait indikator-indikator atau parameter yang memang sudah dipersyaratkan di dalam KAS. Sebetulnya yang diminta KAS itu banyak ya, karena tidak cuma kondisi fisik, psikologis yang mesti dikaji juga, tapi aspek-aspek sosial juga mesti dikaji di setting IGD. Gitu ya. Nah, tapi sebetulnya tidak ada masalah, itu kan standar. Yang penting begini, kita upayakan seoptimal mungkin dengan waktu yang kita punya dan dengan kondisi yang memungkinkan pada pasien, kita mengoptimalkan pengkajian yang diminta oleh standar akreditasi. Dan kalaupun tidak
tidak memungkinkan, itu berarti kan nggak ada masalah, yang penting telah dilakukan upaya. Karena pengalaman saya sih misalnya faktor psikososial itu tidak selalu mungkin untuk dikaji pada setiap kondisi pasien. Ya, ada kondisi pasien yang dia itu aspek psikososialnya, ekonominya itu bisa dikaji, ada juga yang tidak. Begitu ya Mas Adi. Ya, terima kasih Pak Adam. Mungkin itu ya Pak Adi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Ya. jawabannya memuaskan ya Pak. Oke, Pak Adam, satu lagi mungkin kita Ya, pilih silakan. satu lagi pertanyaan dari kolom chat. Saya pilih salah satu saja. Saya mohon maaf untuk rekan-rekan semua. Sebenarnya ada 3 pertanyaan Pak, tapi satu saya pilih. Banyak ini Karena ya. Siap. karena memang waktu Pak. Ini pertanyaan. Selamat pagi, izin bertanya Nurse Adam, untuk pasien dengan trauma kepala dengan kecurigaan pendarahan intrakranial dan pendarahan aktif luka robek pada area oksipital dengan mengalami sumbatan jalan napas. Tindakan apa saja yang bisa kita lakukan, mandiri, delegasi, dan kolaborasi untuk membebaskan jalan napas selain tindakan jauh trust? Seperti itu, Pak Adam, pertanyaannya. Baik. Ya. Oke, baik. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini juga mirip-mirip pertanyaannya ya, menanyakan aspek peran perawat, dan selalu diasosiasikannya kalau peran perawat itu mesti mandiri ya, padahal tidak se tidak serigid itu ya, tidak sekaku itu dalam kondisi emergency. Pada pasien dengan kondisi apapun, termasuk di dalamnya pasien dengan cedera kepala, prinsipnya sebetulnya sama ya. Jadi fokusnya A, B, C, D. Di emergensi itu simple ya, A, B, C, D. Kasus apapun, tidak melihat kasus apa. Jadi cedera kepala tetap pendekatannya A, B, C, D, E. Dilihat RW-nya apakah ada sumbatan atau tidak. Pada pasien dengan cedera kepala, terutama kalau dia cedera kepalanya di derajat sedang atau berat ya, itu berarti sudah disertai dengan penurunan kesadaran, berarti ada potensi terjadi sumbatan jalan napas karena kehilangan kontrol jalan napas ya. Jadi dilakukan pembebasan jalan napas dengan head tilt chin lift, dan kemudian kita amankan lehernya dengan cervical collar atau neck collar gitu ya. Kemudian sepanjang itu kita selalu ada potensi untuk terjadi sumbatan jalan napas, terutama penumpukan saliva di jalan napas ya, sehingga harus selalu dipantau apakah ada bunyi gargling atau tidak, lalu kemudian dilakukan suction kalau ada gargling. Kemudian di breathingnya, karena pasien ini jalan napasnya potensi tersumbat, ini akan berdampak juga ke breathingnya ya, walaupun dia masalah murni awalnya adalah persarafan, tidak ada kaitannya dengan respirasi, tapi kalau airway tersumbat, ini dia akan berdampak ke respirasi. Harus dipantau saturasinya, upaya napasnya, lalu kemudian berikan terapi oksigen sesuai dengan kebutuhan. Pada pasien-pasien yang dia ini, yang dia saturasi oksigennya sudah sudah di bawah 90, itu jangan asalkan lagi pilihannya, itu minimal harus simple mas. Dan kalau dia sudah di bawah 85, itu harus sudah dimulai dengan dukungan ventilasi bertekanan positif dengan memberikan backpack mas. Itu di breathing. Kemudian di sirkulasi, nah ini cedera kepala itu kalau murni hanya cedera kepala, kemungkinan untuk mengalami shocknya itu rendah ya, karena perdarahan di kepala itu sebanyak-banyaknya hanya bisa sampai 5% perdarahannya, jadi tidak akan sampai menyebabkan shock. Perdarahan yang berpotensi menyebabkan shock itu kalau perdarahan atau kehilangan cairannya bisa mencapai lebih dari 30%. Jadi kalau sekedar 5-10% itu enggak ya. Kalau dia murni cedera kepala saja ya, tidak ada cedera di tempat yang lain. Tapi selalu ada potensi juga terjadi shock neurogeni, karena kemungkinan selain cedera kepala, kemungkinan pasien itu juga mengalami cedera di spinal yang memungkinkan pasien itu bisa mengalami shock neurogeni. Ya. Kemudian disability, nah memang masalah pasiennya itu kan di disability-nya ya, di fungsi persarafannya, otak dan juga di spinalnya. Nah ini otak spinal supaya terjaga dengan baik, dijaga kesejarannya dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak boleh ada pergerakan di area leher dan spinal. Ini betul-betul diamankan. Kemudian di exposure ini kalau yang murni cedera kepala sebetulnya tidak ada banyak masalah di exposure ya. Cuma kadang-kadang
cedera kepala itu adalah cedera tambahan selain cedera-cedera dari tempat lain gitu ya. Kecuali memang misalnya cedera kepalanya itu murni hanya benturan kepala saja, bukan karena mekanisme terbanting, terjatuh gitu ya, yang memungkinkan pasiennya mengalami multiple trauma atau politrauma. Saya rasa begitu ya. Jadi Ya, secara umum tidak ada yang terlalu spesifik. Pendekatannya sama kalau primary survey. Mungkin yang nanti akan berbeda itu adalah di secondary survey-nya. Ya, ya. Terima ya, kasih Pak Adam. ya. Sudah sangat luar biasa sekali memberikan materi dan jawaban, eh, dan mudah-mudahan menambah khasanah keilmuan peserta, khususnya kami ya. Oke, Pak Adam, sebelum kita akhiri sesi pertama, silakan untuk memberikan closing statement, Pak, untuk materi pertama. Baik, terima kasih, Mas Iqbal. Eh, Kondisi gawat darurat ini bisa terjadi di mana saja, tidak cuma di IGD, sehingga pengetahuan tentang initial assessment ini perlu diketahui karena dengan kita menguasai initial assessment kita bisa menilai apakah pasien itu dalam kondisi stabil atau tidak, kondisi sedang baik-baik saja atau tidak, sehingga dengan seawal mungkin kita mengetahui kondisi pasien itu tidak stabil atau dia stabil, terutama dalam kondisi pasien tidak stabil bisa melakukan tindakan sesegera mungkin karena kondisi kegawatan itu untuk terjadi perburukan itu dia berhubungan langsung dengan durasi waktu. Jadi semakin lama waktu yang kita habiskan untuk pertolongan, maka kemungkinan selamat pasien itu makin makin rendah. Jadi sejago apapun perawatnya, kalau kemudian pertolongan itu terlambat diberikan, maka kemungkinan selamatnya itu rendah. Ya, jadi kompetensi ditingkatkan, kemampuan mengenali kegawatan sedini mungkin juga ditingkatkan supaya nanti meningkatkan peluang untuk bisa selamat. Saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan. Siap, Terima terima kasih kasih. atas keaktifan teman-teman semua. Siap, terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk Pak Adam untuk materi pertama yang sudah sangat luar biasa. Terima kasih Pak Adam. Sampai Sama-sama. ketemu di lain waktu, Bapak. Kami ucapkan terima Ya. kasih sekali lagi.